Hai Sobat IT, Snapdragon 665 adalah chipset 64-bit ARM LTE yang masuk ke kelas menengah. Produk ini diperkenalkan pertama kalinya pada awal 2019 dan dirilis sebagai penerus Snapdragon 660. Chipset satu ini dibuat dalam proses fabrikasi 11 nanometer. Salah satu komponen dari chipset Snapdragon 665 adalah CPU 4 inti Kryo 260 Gold 2 GHz dan 4 inti Kryo 260 Silver 1,8 GHz. CPU tersebut dikombinasikan dengan GPU Adreno 610. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar dapat menerima informasi terbaru lainnya. Berikut ini adalah rekomendasi 7 HP Snapdragon 665 yang turun harga. Di urutan pertama ada Realme 5. Realme 5 mengambil konsep desain seperti potongan berlian di casingnya. Realme 5 menggunakan jenis layar IPS LCD Capacitive Touchscreen, layar 6,5 inci dengan resolusi 700x1600 pixel atau alias HD+. Kapasitas tersebut mampu menampung kedalaman hingga 16 juta warna atau 269 dpi. Kamera utama Realme 5 mampu menyajikan kemampuan 12 megapiksel dengan aperture f1.8 untuk hasil foto normal atau wide. Ada pula kamera ultrawide menggunakan kamera berkemampuan 8 megapiksel dengan f2.2. Lalu lensa makro berkemampuan 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Di segi performa, Realme 5 sudah diberi prosesor dari Qualcomm, yaitu seri Snapdragon 665 AIE. Chipset Snapdragon 665 memiliki kemampuan kerja octa-core. Kartu grafisnya menggunakan Adreno 610. Penggunaan ponsel untuk bermain game termasuk bisa diaplikasikan dengan mudah, terutama untuk game yang memiliki pengaturan grafis yang manual. Untuk urusan baterai, terdapat baterai berkapasitas 5000 mAh yang siap dihabiskan dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya ponsel ini masih menggunakan port USB model 2.0. Di urutan kedua ada Oppo A5 2020. Tampilan muka ponsel ini memiliki desain poni pada layar berukuran 6,5 inci yang disebut waterdrop khas Oppo, berkat lekukan garis di sekitar kamera depannya. Bila diperhatikan, lekukan dieksekusi lebih baik dibanding ponsel Oppo terdahulu. Seperti sudah disebutkan tadi bahwa Oppo A5 2020 memiliki layar 6,5 inci 16 juta warna. Layarnya menggunakan teknologi IPS LCD 720x1600 pixel. Keseluruhan layar ini memiliki rasio 89% screen to body. Konfigurasi kamera dari Oppo A5 2020 adalah 12 megapiksel sebagai kamera utama, 8 megapiksel sebagai kamera ultrawide, 2 megapiksel sebagai kamera makro, dan 2 megapiksel sebagai kamera depth sensor. Di atas kertas, Oppo A5 2020 seharusnya sudah bisa mengambil foto dengan sangat baik. Di bagian depan sendiri kamu akan menemukan kamera 8 megapiksel dengan bukaan f2.0. Tentunya kamera tersebut sudah cukup untuk mengambil foto, selfie, atau video call dengan kualitas baik. Di segi performa, Oppo A5 2020 dibekali dengan chipset Snapdragon 665. Dibandingkan pendahulunya, Snapdragon 660, otak kerja ini diklaim menurunkan konsumsi daya hingga 20%. Untuk baterainya sendiri yaitu 5000 mAh. Di urutan ketiga ada Redmi Note 8. Desain yang dibawakan sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan desain Redmi Note 7. Redmi Note 8 juga sudah memiliki build quality yang baik. HP ini sudah dilindungi dengan pelindung Corning Gorilla Glass 5 di bagian layar maupun bagian bodinya. Redmi Note 8 dilengkapi dengan layar 6,3 inci beresolusi Full HD+ 1080x2340 pixel. Redmi Note 8 datang dengan 4 kamera belakang. Kamera belakang HP ini terdiri dari kamera utama 48 megapiksel yang menggunakan sensor Samsung. Kamera 48 megapiksel ini juga sensor yang masih sama dengan Redmi Note 7. Kamera kedua HP ini adalah kamera ultrawide dengan resolusi 8 megapiksel. Kamera ketiga adalah kamera 2 megapiksel dan kamera keempat adalah kamera makro 2 megapiksel. Redmi Note 8 hadir dengan chipset Snapdragon 665 dengan proses fabrikasi arsitektur 11 nanometer. Di dalam chipset ini tersemat octa-core yang terdiri dari 4 core Kryo 260 Gold 2 GHz untuk performa dan 4 core Kryo 260 Silver 1,8 GHz untuk hemat daya. Sementara untuk pengolah grafisnya yaitu Adreno 610. Untuk urusan baterai, Redmi Note 8 dibekali dengan baterai 4000 mAh yang sudah mendukung teknologi pengisian cepat 18 watt Quick Charge 3.0.
Di urutan keempat ada Oppo A52. Bagi Anda yang senang menonton film di HP ataupun beragam kegiatan lainnya, kualitas tampilan layar sangatlah menentukan untuk menciptakan pengalaman yang mengesankan. Oleh karena itu, Oppo A52 hadir dengan layar berukuran 6,5 inci meski masih mengusung panel IPS LCD. Layarnya ini sudah hadir dengan tampilan Full HD Plus yang memiliki ketajaman dan kejernihan yang lebih baik. Merek Oppo merupakan salah satu produsen HP yang mementingkan kualitas kamera pada setiap produknya. Tidak heran jika penggunanya senantiasa merasakan pengalaman fotografi yang menyenangkan. Untuk Oppo A52 sendiri sudah tersemat konfigurasi quad kamera pada punggung bodi dengan resolusi 12 megapiksel sebagai kamera utama. Lalu ada 8 megapiksel sebagai ultrawide, 2 megapiksel sebagai kamera makro, dan 2 megapiksel sebagai kamera depth sensor. Selain desain yang cantik dan segar, Oppo A52 dibekali dengan spesifikasi yang lumayan canggih. Spesifikasi Oppo A52 diantaranya adalah chipset Snapdragon 665, RAM 6GB, dan media penyimpanan berkapasitas 128GB. Untuk baterainya sendiri, baterai dari Oppo A52 ini terbilang sangat besar, yaitu 5000 mAh yang sudah mendukung kemampuan pengisian daya cepat 18 watt. Di urutan kelima ada Oppo A9 2020. Meskipun untuk kelas menengah, namun desain Oppo A9 2020 terlihat elegan mirip dengan sentuhan kelas premium, seperti layaknya Oppo Reno series. Oppo A series 2020 mengadopsi layar jenis waterdrop screen terbaru dengan pengurangan area sebesar 31,4% dibandingkan generasi sebelumnya. Oppo A9 2020 dilengkapi senjata kamera utama 48 megapiksel, lalu 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel untuk kamera efek dalam. Untuk kemampuan kameranya cukup patut untuk diacungi jempol, apalagi fitur night mode-nya yang cukup membuat takjub. Oppo berhasil menggabungkan kinerja 4 kamera belakang A9 2020 dengan kolaborasi Xiaomi. Lensa ultrawide memberikan tampilan 119 derajat yang cukup lebar. Meskipun prosesor Snapdragon 665 sudah banyak diterapkan pada smartphone kelas menengah, namun Oppo A series 2020 tampil sebagai perangkat pertama di Indonesia yang menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 665 yang dilengkapi dengan 8 inti dengan arsitektur 64 bit dengan menggunakan GPU Adreno 610. Bukan handphone terbaik bila tidak dilengkapi dengan daya penyimpanan baterai yang besar. Untuk itu, Oppo membekalinya dengan kapasitas 5000 mAh. Di urutan ke-6 ada Vivo S1 Pro. Ketika memilih salah satu perangkat, tentu aspek desain menjadi hal utama yang perlu dibahas. Desain smartphone juga menunjukkan jati diri dari sebuah brand, terlebih banyak desain smartphone yang tidak jauh berbeda. Vivo S1 Pro menunjukkan gaya desain yang atraktif serta menarik. Tidak hanya itu, ukuran dimensi yang besar serta kemampuan dalam menunjukkan warna yang indah menjadi nilai yang lebih. Vivo S1 Pro dibekali dengan layar berukuran 6,38 inci Super AMOLED dengan resolusi Full HD 1080x2340 piksel. Dari sektor kamera, punya kamera yang sangat unik, dengan gaya segi 4 layaknya permata atau diamond. Vivo S1 Pro menunjukkan bahwa cita rasa dan khas Vivo bisa tampil melalui sektor kamera. Teknis kemampuan keempat kamera belakang di Vivo S1 Pro sendiri antara lain kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Di sektor performa, chipset Qualcomm Snapdragon 665 AIE dan Adreno 610 siap memanjakan dan membuat bermain game menjadi lebih lancar. Selain itu juga ada fitur Vivo Game Center, aplikasi yang mampu menyederhanakan permainan game serta mengakses kondisi hardware terkini, seperti pemakaian CPU, GPU, suhu smartphone, alur data real-time, serta fungsi Ultra Game Mode. Di urutan ke-7 ada Vivo Y50. Vivo Y50 telah mengusung tampilan full view dengan rasio layar mencapai 90,3%. Kemudian teknologi yang digunakan pada layar ini adalah IPS LCD yang memiliki 16 juta warna. Pada bagian layar ini telah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Vivo Y50 sendiri dibekali dengan layar IPS berbentang 6,53 inci dengan dukungan resolusi Full HD+. Pada bagian kamera, kamera belakangnya dibuat dengan desain serupa Vivo V19. Sesuai urutan dari yang paling atas, Vivo Y50 punya kamera super makro 2 megapiksel dengan jarak terdekat hingga 4 cm. Kamera super wide angle 120 derajat 8 megapiksel, kamera utama 13 megapiksel, dan kamera potret 2 megapiksel. Keempat kamera tersebut ditemani sebuah LED flash. Di bagian depan, tepatnya di kiri atas layar, terdapat kamera selfie dengan desain punch hole.
Kamera depan tersebut memiliki sensor 16 megapiksel. Untuk urusan performa di tahun 2020 ini, Vivo masih merilis HP yang dibekali dengan Snapdragon 665. HP yang dimaksud adalah Vivo Y50. Hal ini membuktikan bahwa Snapdragon 665 masih bisa diandalkan. Di sektor baterainya juga terbilang jumbo, yaitu 5000 mAh dengan kemampuan fast charging 15 watt.